agar lebih cepat kegiatan ibadah kita pada hari ini, mari kita mulai kegiatan kita dengan berdoa. Doa dimulai. Bagian sakit, terus tulang saja. Baik ya. Pada pertemuan sebelumnya terakhir kita sudah membahas materi kata sebab tentang gaya. Oke, kira-kira siapa sih yang bisa menyebutkan kembali pengertian gaya itu apa? Ya, silakan. Iya, ya. Saat kita mendorong sebuah benda atau menarik sebuah benda, berarti kita melakukan aktivitas yang disebut dengan gaya. Ya, satuannya itu adalah neo. Akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Kanal atau P sama dengan konstan. Hukum Newton 1 disebut juga dengan hukum kelembaman atau inersia. C. Alat bahan 1. Kertas A1 lembar. 2. Gelas 1 buah. D. Prosedur kerja 1. Letakkan selembar kertas di atas meja. Kemudian letakkan gelas di atas meja tersebut. 2. Tariklah kertas secara horizontal dengan perlahan. Amati apa yang terjadi pada gelas dan ulangi kita menjawab dengan betul ya. Tenang, kertas atas sedikit. Nah, untuk pertanyaan ini, nah ini dia. Untuk pertanyaan ini dia. Ya, sama dong. Ini harus kumpul kayak gini. Yang salah nih. Oke. Terus yang ini apa? Ini perbedaannya. Satu dia. Nah, kalau yang ini kan nomor 4, itu mana ketika tadinya apa nilainya ini? Nah, untuk kesimpulan silakan kamu diskusi dengan temannya. Kalau ada yang salah nanti akan kita perbaiki. Oke? 1. Tadikan 1, botol kertasnya ikut bergerak. Tadikan kedua, botol kertasnya ikut bergerak. Tadikan ketiga, botol kertasnya ikut bergerak. Tindakan pertama, botol tersebut tetap diam. Tindakan kedua, botol tersebut tetap diam. Tindakan ketiga, botol tersebut tetap diam. Bagaimana keadaan gelas saat diperlakukan nomor 2? Botol kertasnya ikut bergerak. Bagaimana keadaan gelas saat diberikan perlakuan nomor 3? Botol tersebut
coba berikan penguatan ataupun berikan penjelasan sedikit terkait apa yang sudah kami buat. Oke, nah tadi kita sudah lakukan percobaan. Ya, pertama botol kita letakkan di atas kertas, kita tarik perlahan. Ya, apa yang terjadi dengan botolnya? Iya, maka dia akan ikut bergerak ya, sesuai mengikuti gerak daripada kertas tadi. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali tetap sama, betul? Sekarang kalau seandainya botol tersebut ya kita taruh di atas kertas, kemudian kertasnya kita hendakkan dengan cepat, apa yang terjadi? Botol itu akan tetap diam. Iya, maka botol itu akan tetap diam di tempatnya. Nah, artinya itu apa? Artinya adalah kesimpulannya apa? Ya, bahwa suatu benda tersebut ya ketika dia semulanya diam, maka dia akan tetap diam. Sekalipun dia ditarik dari kertas tadi dengan kecepatan yang cepat, ya, dia tidak akan ikut bergerak dia. Tapi kalau seandainya dia ditaruh di situ, kemudian dia jadikan dia bergerak, ya, seberapa lama pun kita tarik kertasnya, sekalipun tetapi kertasnya kondisi tetap pelan ya, tetap pelan seperti ini. Seberapa lama pun kita tarik kertasnya, dia akan tetap bergerak. Ya, itulah yang disebut dengan hukum kelembaman. Nah, agar lebih jelasnya, silakan saksikan video berikut ini. Ya, saya lupa buat speaker, jadi didengarkan baik-baik ya. Tadi ada 2 bola, ya, bola golf yang dipukulnya. Bola yang pertama, ya, ketika dia bergerak, ya, sampai ke atas langit, sampai ke luar angkasa, dia akan tetap terus bergerak. Ya, selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Ya, apa gaya luar itu Pak? Adalah gaya gesekan. Nah, bola yang kedua, ketika dipukulnya, ketika mengenai tanah, dia tidak terus mengelinding. Kenapa begitu? Karena si bola golf tadi dia bergesekan dengan tanah. Nah, gaya gesekan inilah yang menyebabkan si bola tersebut dia menjadi melambat atau berhenti. Nah, selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya, tidak ada gesekan, tidak ada tangan yang menstopnya. Kalau tadi bola kaki tadi, apa yang menstopnya? Gawang tadi kan. Nah, jadi gawang tadi yang menghentikan dia. Nah, selama tidak ada gawang, maka dia akan terus ya bergerak meluncur sampai keluar angkasa. Tapi karena ada gawang, maka gawang inilah yang akan menghentikan si bola tadi. Nah, jadi kesimpulannya apa? Suatu benda akan tetap diam atau suatu benda akan tetap bergerak lurus beraturan selama resultan gayanya 0 atau tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Nah, kembali ke tadi, ya, kita naik kendaraan tadi, ya. Tadi kan pinjam saya botolnya. Tadi kan si mobil, ya, mula-mula kan diam. Ya, katakan kita lagi naik mobil ini, ya, dia kan diam mula-mula. Nanti kita naik, ini barang kita. Nah, yang menyentuh tempat duduk daripada mobil tadi atau sadel Honda tadi kan hanya bagian bawah saja. Ya, nah ini ketika dia bergerak bagian bawah barang tadi yang dibawa oleh si Honda atau mobil hanya bagian bawah saja. Bagian atasnya bagaimana? Tidak dibawa. Bagian atas badan itu akan untuk mempertahankan kondisi diamnya. Ya, makanya dia akan tertinggal. Nah, sudah jalan dia, gitu kan? Nah, semua badan itu akan harus bergerak dia terus katanya. Kemudian bagian bawah badan dipaksa dia berhenti, yang di atas tetap mau bergerak dia, yang harus bergerak terus dia. Makanya dia mendorong ke depan. Paham ya? Jadi, nah, hukum yang seperti ini, hukum 1 Newton ini disebut dengan hukum kelembaman. Apa artinya apa? Benda tersebut akan cenderung mempertahankan kondisi dia semula. Kalau semula dia diam, maka dia akan mempertahankan diamnya. Kalau semula dia bergerak, maka dia akan mempertahankan bahwa dia itu sedang lagi bergerak. Ya, itu disebut dengan hukum kelembaman. Paham ya? Oke. Nah, kalau begitu kita simpulkan kembali, ya, apa sih daripada bunyi hukum pertama Newton tadi? Gambar. Yang lainnya tunggu.
gaya. Nah, terus rumus untuk resultan gaya untuk hukum satu nyonton ini bagaimana? Coba jadi apa rumus resultan gayanya? Sigma F nya sama dengan, coba sigma F sama dengan sama dengan 0. Artinya apa? Kalau ke kiri itu 10, ke kanan itu 10, maka bendanya akan tetap diam, ya. Nah, baik, sampai sini sudah paham semua. Percobaan kita hari ini ya cukup lancar, ya, sekalipun ada beberapa kendala tadi, ya. Jadi itu bisa kita atasi bersama. Nah, terus berikutnya untuk hukum kedua Newton dan hukum ketiga Newton akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, kita akan lakukan sedikit permainan, ya, ataupun percobaan tapi dia bermain, ya. Jadi karena itu kita harus membawa alat tambahannya. Jadi kita sudah ada 6 kelompok di sini. Yang pertama apa yang kita cari? Botol minuman bekas. Oke, botol minuman bekas. Terus yang kedua adalah balon. Ya, balon. Ya, botol minuman bekas yang satu, balonnya 1 buah, itu sudah cukup. Apa yang akan kita lakukan, Pak? Yaitu membuktikan ataupun mengamati peristiwa yang berkaitan dengan hukum ketiga Newton atau dikenal dengan hukum aksi reaksi namanya. Ya, itu akan kita amati pada pertemuan berikutnya, itu pada hari ini. Ya, jadi untuk materinya silakan dibaca terlebih dahulu. Apakah menggunakan internet? Karena untuk buku di kurikulum 2013 kita kan belum punya, ya. Nanti silakan buka di internet menggunakan HP kamu, ya. Hukum ketiga Newton itu bunyinya apa sih, Pak? Ya, seperti apa sih rumusnya? Silakan dibaca dulu bukunya di rumah. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan cobakan. Kita akan bahas bersama. Bintang, ya. Tahu tugasnya, ya. Jadi apa tadi yang akan dibawa? Dan balon, ya. Ada apa sih? Ya, apa sih yang akan kita lakukan? Kita tunggu sampai besok pagi. Nah, karena waktu kita sudah habis, kita turunkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.